Semua orang ditakdirkan kaya, tapi potensi menuju ke sananya terbuka gitu. Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, itu dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kamu. Oke. Dan kesadaran membuat pola berulang atau samskara, atau penderitaan, atau kepahitan, atau siklus karma, atau apapun nama itu mau kamu sebut ya. Mau karma, mau samskara, mau loopingan, itu putusin, terputus di titik kamu aja selesai. Realitamu terjadi di saat ini, ada cemas, bingung, resah, itu bukan kamu, lepasin aja. Ikhlasin, terima, larutkan, lepaskan. Balik lagi ke sejatinya kamu. Sejatinya kamu tuh siapa? Sejatinya kamu ya percikan ruhnya dia yang isinya tuh cuma cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat, Mas. Pertanyaan Mas Hendra tadi, Teh Feby, sepertinya peran hidup seseorang itu dalam kebahagiaan dan kelimpahan, itu mereka punya peran masing-masing. Sepertinya nggak semua orang ditakdirkan kaya, tapi potensi menuju ke sananya terbuka gitu. Jadi kalau aku melihat dari substansi awal dulu nih Mas Hendra, cerita awalnya ini kan cerita dari energi yang satu. Energi yang satu yang sedari awal itu sudah ada. Itulah yang kita sebut Tuhan, Allah, energi tanpa batas, atau apapun nama itu dibentuk. Dia berawal dari Sang Maha yang satu itu. Lalu Sang Maha yang satu ini, dia memercik jadilah kita semua. Jadilah Mas Hendra, jadilah tumbuhan, hewan, atau apapun itu. Dan percikannya ini ada di setiap orang, ada di setiap makhluk, ada di setiap tumbuhan, gunung, lautan, bahkan segala sesuatu yang kita lihat itu sebagai benda mati tampaknya. Kayak gunung kita lihat kan itu sebagai benda mati. Padahal sebetulnya semuanya hidup. Karena sebetulnya segalanya itu adalah energi. Segalanya itu terbentuk dari energi, di dalamnya ada partikel-partikel yang bergerak gitu. Nah, sehubungan dengan manusia, Mas Hendra, betul sekali. Masing-masing manusia ini unik, Mas. Manusia ini unik dan dia punya peran jiwa masing-masing, gitu Mas. Jadi ketika manusia ini hadir di dalam kehidupan ini, dia sebetulnya punya misi jiwa, dia punya peran jiwa, dia punya peran hidup, dia punya peran dalam kehidupan ini. Jadi peran jiwa, misi jiwa perjalanan hidup mereka, enggak semua orang misi jiwanya tuh jadi presiden, Mas. Nanti kalau semuanya jadi presiden, yang jadi rakyatnya siapa? Nanti kalau semuanya jadi dokter, yang jadi pasiennya siapa? Semuanya jadi guru, yang jadi muridnya siapa gitu. Jadi keindahan dalam semua spektrum rasa ini masing-masing orang punya peran jiwa yang itu bisa kita renungkan kok di titik kita masing-masing. Mungkin di titik sekarang setelah perjalanan hidup yang begitu panjang dari Mas Hendra, mulai kebaca clue-nya. Oh, peran jiwa aku adalah sebagai seseorang di belakang layar yang memberikan insight di dalam channel Ngaji Roso aku untuk memberikan ruang kesadaran untuk banyak orang punya kesempatan mengetahui itu. Itu peran jiwanya Mas Hendra. Peran jiwa Mas Hendra juga menjadi ayah buat anak-anak tim Ngaji Roso yang tinggal di rumahmu saat ini. Peran jiwamu mungkin di situ. Peran jiwamu ada lagi sebagai pengajar di tempat pekerjaanmu yang lain misal. Peran jiwamu ada lagi sebagai ayah dari seorang anak. Jadi peran jiwa ini kadangkala nggak satu, Mas. Kadangkala kalau kata di umum itu ada cerita gini, hidup ini hanya panggung sandiwara, gitu kan. Perannya Hendra sebagai ayah, Hendra sebagai suami dari ini, Hendra sebagai yang di belakang layar Ngaji Roso. Peran-peran jiwa itu yang jadi sesuatu yang natural kita bawakan dalam hidup ketika kita sudah tahu kesadaran ini. Bahwa di balik peran jiwa ini
ada aliran tanpa batas yang mengalirkan kekuatan potensi megawattnya dia gitu ya, dalam kasih sayang yang tanpa syarat mengalir di tubuhmu untuk kamu pada akhirnya mempunyai peran-peran dalam kehidupanmu. Peran jiwa ini beda-beda memang. Ada yang peran jiwanya jadi presiden, jadi guru, jadi dosen, jadi tiktokers atau dan lain-lain. Tapi perangkatnya, defaultnya sama, Mas. Kita dikasih percikan ruhnya, Mas. Percikan ruhnya ini sama, ditaruh di setiap tubuh dengan jumlah yang 30-40 triliun sel. Itu sains kedokteran itu meneliti bahwa semua manusia, range sel tubuh dia, di dalam tubuh dia itu terdapat 30-40 triliun sel. Dan 99%-nya itu adalah kekosongan. Kosong. Tapi kosong itu bukan berarti kosong. Kosong itu ternyata berisi energi tanpa batas, ternyata berisi kecerdasan semesta tanpa batas, ternyata berisi potensi tanpa batas. Nah, letaknya ada di situ, Mas. Potensi tanpa batas ini dia ada di dalam dirimu. Potensinya, tapi potensi ini nggak bisa hidup kalau kamu nggak aware tahu ada itu di dalamnya. Kamu nggak tahu siapa dirimu sebetulnya. Fitrah awalmu tuh apa sih sebetulnya? Alamiah dirimu tuh apa sih sebetulnya? Kalau dia nggak tahu itu, bahwa dia adalah percikannya, dia adalah entitas tanpa batas, tubuhnya, di dalam dirinya ada semua potensi yang memungkinkan dia bisa capai. Itu nggak akan terjadi tuh, Mas. Kebahagiaan, kelimpahan di dalam kehidupannya, dalam mengemban misi jiwanya, nggak akan bisa sempurna terjadi kalau dirinya sendiri tidak memantaskan diri, atau dirinya sendiri tidak selaras, nggak coherence, nggak sinkron gitu. Jadi siapapun punya potensi untuk bisa jadi kaya, sebetulnya siapapun, tapi peran jiwanya tentunya beda-beda. Gitu, Mas Hendra. Yang pada akhirnya ini selalu menjadi siar buat Mas Hendra dan aku untuk nggak lepas-lepas, nggak lelah-lelah menyampaikan ke teman-teman di dalam Zoom ini gitu, bahwa teman-teman, apapun yang saat ini teman-teman rasakan di dalam hidup, apakah ada ketakutan, apakah ada keresahan, ataukah ada kecemasan, ataukah ada kebingungan atau kesedihan, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya Sang Maha gitu ya, energi tanpa batas, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, itu dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat leher kamu. Sedekat nafas. Nah, kesadaran itu penting untuk semua kita tahu. Agar apa? Agar dia nggak putus asa di dalam hidup dia gitu. Selagi dia masih dikasih nafas, berarti kesempatan perbaikan dan kesuksesan itu selalu terbuka, Mas Hendra. Thank you, Teh. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya diulang lagi, apakah kemudian semua orang bisa kaya? Secara potensi jelas jawabannya adalah iya. Tapi secara pilihan jiwa dan desain hidup itu tidak selalu gitu ya. Dan yang terpenting adalah kaya itu bukan ukuran keberhasilan jiwa seseorang gitu ya, teman-teman ya. Sebelum aku lanjutin ke Teteh, teman-teman, dan nanti akan berlanjut juga ke teman-teman yang akan bercerita tentang pengalamannya setelah belajar di Badan Revolution, daily routine dan lain sebagainya gitu. Aku pengen ingatkan karena 3 hari lagi video ini tayang mungkin ya, atau 4 hari lagi teman-teman nanti bisa mengikuti Zoom Quantum Alignment dengan Teh Feby. Di sana ada materi Quantum Jam, rilis emosi, dan satunya lagi Arigato Money. Teman-teman nanti juga dapat bonus 5 audio yang mungkin bisa didengarkan sebelum tidur ya. Itu nanti setelah tarawih ya Teh ya? Betul, jam 8.15 insya Allah. Iya. Nah, itu tanggal 8 ya teman-teman.
tanggal 8 Maret, ingat-ingat ya, jam 8:15 lah mungkin Insya Allah ya. teman-teman selesai tarawih gitu. Terus tanggal 11-nya baru ada kelas batch 25. Di situ nanti Betul. materinya sangat lengkap, udah kita update gitu ya. Terus teman-teman nanti juga dapat record, Hmm. teman-teman dapat materi-materi baru pokoknya, dan dapat pendampingan 30 daily rutin di WhatsApp grup Abundant Revolution Batch 25. Ya. Nah, selanjutnya teh aku pengen mengkomparasikan gitu antara doa, usaha, Ya. atau blueprint apa ya, misalnya kayak gini teh, ada doa kan, kita misalnya menginginkan sesuatu berubah gitu kan, berdoa, terus Betul. kemudian berusaha. Nah itu Mm-mm. tuh kalau dikomparasikan, lebih kuat mana antara doa dan usaha itu dibandingkan dengan blueprint jiwa seseorang sebelum lahir? Kira-kira lebih kuat yang mana teh? Jadi gini Mas Hendra, yang paling penting mendasari ini semua adalah kesadaran di balik doa dan usaha ini. Ya, mungkin seseorang bisa aja dia berdoa lalu dia berusaha, tapi output hasilnya capek, lelah, mungkin berdarah-darah dulu, mungkin penderitaan dulu, baru goalnya tercapai gitu. Ada yang begitu polanya. Dan ada juga yang dia udah berusaha berdoa, nggak dapet juga gitu. Ada yang berdoa berusaha udah dapet, tapi akhirnya jatuh lagi. Hmm, hmm. Akhirnya ketemu pola lama lagi yang sebelumnya dia menderita, terluka gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu ngalaminnya kebanyakan yang begitu, Mas. Yang ketika dia udah berdoa, aku pengen sukses. Dia udah berusaha, wah terjadilah sukses. Tapi latar belakang kesuksesan dia itu ada sebuah cerita kepahitan, dia dendam banget nih sama lingkungan dan keluarganya. Jadi latar belakang dia berdoa dan pengen sukses adalah kekurangan, rasa hati yang kurang, rasa hati yang dendam, rasa hati yang pengen ngebuktiin pokoknya aku bisa ini mewujudkan ini, gitu. Nah itu biasanya cerita di ujung dia anjlok lagi Mas. Ketemu lagi tuh sama yang kayak gitu. Nah kesadaran itu membuat hal itu tidak sekeras itu harus kita dapat. Hal itu tidak akan terlalu menyakitkan untuk kita melewatinya. Dan kesadaran membuat pola berulang atau samskara atau penderitaan atau kepahitan atau siklus karma atau apapun nama itu mau kamu sebut ya. Mau karma, mau samskara, mau loopingan. Itu putusin. Terputus di titik kamu aja selesai. Nggak terjadi lagi berikutnya karena udah ada kesadaran ini, dan nggak terjadi lagi sama berikutnya turunan kamu dan lain-lain gitu. Jadi Abundant Revolution itu substansi intinya adalah memperkenalkan dan menceritakan dan mengajak kamu, yuk balik lagi yuk, untuk teman-teman semua tahu tentang Mas Hendra bilang tadi, blueprintmu, cetak birumu, dirimu, naturalmu, sejatimu, fitrahmu. Yang sebetulnya dirimu adalah percikannya entitas tanpa batas. Balik lagi yuk ke situ. Ketika kita udah tahu bab 1 tentang kamu tuh siapa. Jadi ternyata Mas, guru-guru besar kesadaran dunia Mas, itu valid Mas ngomongnya. Yeah. Bahwa perubahan itu terjadi based on kesadaranmu. Yang bilang siapa aja itu? Albert Einstein ngomong gitu, Mas. Nikola Tesla ngomong gitu. Neville Goddard, Abdullah Joe Dispenza juga mengatakan itu. Jadi, ketika kamu udah tahu kesadaran tentang kamu siapa, identitasmu siapa, dirimu siapa, ketika ada realitamu terjadi di saat ini, ada cemas, bingung, resah, itu bukan kamu. Lepasin aja. Ikhlasin, terima, larutkan, lepaskan. Balik lagi ke sejatinya kamu. Sejatinya kamu tuh siapa? Sejatinya kamu ya percikan ruhnya dia yang isinya tuh cuma cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat, Mas.
Nah, ketika kita udah tahu based on ini ada blueprint kita nih. Blueprint kita itu adalah esensi dari kehidupan ini, yaitu cinta, kebahagiaan, dan kelimpahan. Itulah kamu. Tapi si judul kelimpahan ini bentuknya masih potensi, Mas. Bentuknya masih partikel. Dia masih ada di medan kuantum, di ranah kuantum. Adanya di mana? Adanya di 40 triliun sel tubuh kamu. Yang 99% kekosongan itu. Dia adanya di situ. Bentuknya potensi tanpa batas, masih bentuk partikel. Masih belum mewujud jadi realita gitu. Jadi yang bisa kita pegang materi. Nah, mewujudkan dari bentuk partikel menjadi realita bisa kita rasakan di dalam real kehidupan kita, itu caranya gimana? Ya, caranya harus tahu sistem kerja semesta itu. Bahwa tubuh kita ini adalah pemancar frekuensi dan penerima pancaran. Dia memancarkan sekaligus receiver. Sistem kerja semestanya dibuat apa yang kamu pancarkan, itu yang balik ke kamu jadi realita. Kan di dalam diri kita kan ada potensi tanpa batas yang barusan, Mas. Ada kebebasan, ada kebahagiaan, ada kelimpahan, blueprintnya ada cinta tanpa batas. Dia adanya di dalam. Jadi realita di luar, itu pancarannya harus keluar dulu, Mas, di dalam. Baru dia merealita jadi sesuatu yang terjadi di luar. Itulah yang selalu kita bilang, bersyukur sebelum menerima. Atau yang kalau di anak-anak Abundant Revolution dikatakan quantum jump. Lompatan kuantum. Merasakan rasa di dimensi kuantum yang belum kelihatan, rasanya kita rasain di sekarang. Jadi kalau Mas Hendra tanya, TVB lebih besar mana nih kuotanya? Doakah, usahakah, atau blueprint? Urutannya tahu blueprint dulu. Urutannya tahu dulu blueprintnya kamu. Kamu siapa? Ketika kamu tahu, aku adalah entitas tanpa batas. Allah dekat sedekat nafas. Potensi tanpa batasnya ada di dalam. Mewujudkan yang di luar, yang mengekspresikan rasa yang ada di dalam. Barulah dari tahu blueprint, barulah kamu berdoa. Tapi berdoanya bukan berdoa cara identitas lama, Mas. Berdoa cara identitas lama itu adalah yang berdoanya kalau berdoa dia maksa. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong. Besok ini pembayaran udah masuk deadline. Oh ini terjadi, ya Allah tolong, maksa dia. Itu doa cara identitas lama yang belum kenal blueprint dia. Tapi kalau dia udah kenal blueprint dia berdoa pakai cara identitas lama dia yang sebetulnya kekayaan itu udah milik kamu. Kekayaan itu udah ada di dalam diri kamu, udah bersama-samamu, udah ada di dalam dirimu. Semua masalah itu solusinya nggak ada di luar, ada di dalam. Caranya gimana? Caranya, kamu punya masalah. Ya, masalahnya apa? A. Oke, masalahnya A. Solusi itu ada di dalam masalah itu sendiri. Menyelamlah di dalam masalah itu. Caranya apa? Step pertamanya apa? Acceptance. Izinkan kamu menerima dulu. Aku terbuka menerima masalah ini. Di titik kamu menerima dengan kesadaran bahwa, oh iya ya, tubuh aku ini harus jadi ruang jiwa untuk merasakan semua spektrum rasa. Di titik kamu sadar itu, di titik yang sama kamu sadar, itu jalan keluar kebuka, Mas. Jadi masalah yang teman-teman pusing nyari jalan keluarnya keluar, padahal masalah itu jalan keluarnya ada di dalam, Mas. Ada di dalam masalah itu sendiri.